Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dandi Agustian Nugraha, mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya akan membuat mengenai pengerjaan untuk tugas 3 basis data, di mana tugas 3 ini kita menggunakan data. Di sini menggunakan database sebelumnya, yaitu database yang sudah dibuat pada tugas 2. Di sini kita akan langsung pada pengerjaannya. Ini merupakan tabel sebelumnya yang sudah dibuat. Kita akan langsung ke rutin. Nah, di sini kita membuat baru. Kita klik create new routine. Di sini kita akan memberi nama, yaitu rutinnya transaksi 1. Kemudian kita push. Di sini kita akan melakukan fungsi atau perintah commit. Di sini yang pertama kita akan menggunakan perintah commit. Perintah commit di sini menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi sebuah perubahan data. Seperti itu. Di sini kita akan melakukan perintah commitnya. Baik, ketika setelah kita go, maka akan muncul red routine transaksi setelah dibuat. Kemudian kita ke tabel pasien. Kemudian jika sudah berhasil, kita eksekusi. Nah, di sini maka data yang kita tambahkan tadi bakalan masuk. Tono dengan ID pasien 30, jenis kelamin laki-laki, Surabaya. Sebelumnya itu ada salah. Harusnya tadi ketika namanya kita muncul setelah berhasil menambahkan, kita harus mengeksekusi terlebih dahulu agar data yang kita tambahkan tadi masuk ke tabel pasiennya tersebut. Dimana tadi saya salah, saya malah langsung melakukan cek struktur, dimana Tono ini gak bakalan nampil karena kita belum eksekusi. Jadi ketika kita lihat di tabelnya, maka Tono berhasil ditambahkan. Baik, kita akan membuat rutin selanjutnya. Transaksi 2, kita akan lakukan drop parameter atau hapus. Kita tambahkan saja. Di sini kita akan go atau kirim. Bismillah. Oke, di sini berhasil. Di sini tadi pada query atau kode tersebut ada update, di mana update itu untuk mengubah ID pasien nomor 30 itu Tono menjadi nama Amin.
Di sini tidak terupdate karena terdapat perintah rollback. Mari kita buat rutin ketiga dengan nama transaksi 3 untuk save poinnya. Kita bikin rutin ketiga dengan nama transaksi 3 saja. Seperti biasa kita drop parameternya. Jadi pada rutin ketiga ini, transaksinya ini memiliki fungsi yaitu mengalihkan rollback ke save point, di mana nanti data yang akan ditampilkan hanya data yang 31 dan 33, di mana Maman ini karena rollback akan mengembalikan ke save point. Mari kita kirim. Oh, kenapa? Baik, mari kita go atau kirim. Sebelumnya terdapat lagi salah karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, di mana setelah begin itu kan insert transaction, insert into, di mana saya kurang titik koma, di mana kalau kita kurang saja titik koma untuk akhir itu bakalan sangat fatal. Bismillahirrahmanirrahim. Jeng jeng. Di sini Uma masuk dan Putri masuk, kecuali ID 32. Baik, kemudian untuk trigger saya akan membuat tabel baru, di mana kita akan membuat dua tabel, yaitu transaksi obat dan obat. Oke, kita baru saja. Baik, jika sudah kita akan simpan. Lalu kita akan membuat tabel baru. Tabel baru ya. Kemudian untuk relasinya kita akan beri indeks terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat relasi atau update kali ya. Soalnya kita akan melanjutkan yang kemarin. Di sini kan kita akan membuat get relationship-nya. Di sini ada ID obat ke ID obat. Kita lanjut ke relasi yang kedua. Saya tadi tidak tahu kenapa setiap saya klik ini makin bawah hingga saya refresh
membuat baru. Mari kita lanjut. Di sini ada ID pasien, di pasien. Dan pada tabel obat kita isi, kita tambahkan nilainya sesuai dengan yang ada pada praktikum. Maka ini merupakan tampilan yang setelah kita menambahkan data pada tabel pasien tersebut. Kemudian kita ke transaksi obat, kita masuk ke trigger, kita buat kliknya trigger, kita buat namanya tanggal jual, transaksi obat diferensial, oke. Kirim, kita akan menguji apakah bahasa atau tidak. Oh, sebentar. Oke, baik. Di sini kita akan menambahkan data ya, atau kita akan menguji mengetes apakah transaksi kita ini berhasil apa enggak. Kita akan membuat sebuah transaksi pada transaksi obat ini. Transaksinya satu saja. Putri membeli obat satu, jumlahnya 3. Oke. Oke, kita masuk ke tabel obat. Yang awalnya 20. Di sini berkurang, di mana stoknya kita tadi membeli 3 pada transaksi ini. Baik, kali ini dimana Tono akan membeli obat di sini amoxicillin kalau nggak salah jumlahnya 3, harga 45.000. Oke, berhasil. Mari kita lihat di obat. Nah, di sini yang asalnya 7 menjadi 4 karena kita udah melakukan transaksi tersebut. Sebelumnya saya sudah melakukan 2 transaksi, yaitu transaksi yang pertama dan yang kedua. Mungkin segitu untuk pembahasan soal nomor 1 atau A. Video ini akan berlanjut jika saya mendapatkan waktu lagi untuk mengerjakan yang baik. Baik, untuk tugas 3 yang B itu melakukan praktisi data terdistribusi. Di sini kita akan masuk ke database-nya. Ini masuk ke menu home.
kemudian masuk ke replikasi. Di sini kita masakin. Kemudian pilih kita replikasikan semua base datanya, pilih yang rumah sakit, terus kalau ini kita copy terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke config, server ID, kita kopikan saja di sini. Kemudian kita save. Kemudian kita close. Kita cek apakah tersimpan betul. Baik, kita coba restart sebentar ya. Kita coba restart sebentar, kita nyalakan kembali. Kita coba show primary status sakit, belum ada ya. Show primary. Kita membuat user baru. Di sini kita disuruh membuat user baru. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.